Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Puspita Slamir. Saya dari kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang utang antar perusahaan. Utang antar perusahaan, salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah manajemen mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari satu entitas legal ke entitas legal lainnya jika diperlukan oleh masing-masing perusahaan. Perusahaan sering menganggap bahwa menguntungkan untuk meminjamkan kelebihan dana ke afiliasi dan untuk meminjam dari afiliasi jika kekurangan uang. Entitas gabungan juga mendapatkan keuntungan di mana induk perusahaan atau afiliasi lain dapat meminjam dana untuk keseluruhan entitas daripada setiap afiliasi meminjam uang langsung ke pasar modal. Bab ini membahas prosedur yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi utang antara perusahaan timbul dari transfer langsung maupun tidak langsung. Ikhtisar konsolidasi. Transfer utang langsung antara perusahaan melibatkan pinjaman dari suatu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contohnya piutang utang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari suatu afiliasi ke afiliasi lain untuk meminjam dana operasi. Semua saldo akun yang timbul dari pinjaman anak perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi menggambarkan entitas konsolidasi sebagai perusahaan tunggal. Meskipun pembahasan difokuskan pada utang, konsep dan prosedur yang sama juga diterapkan pada wesel dan tiap utang lainnya antar perusahaan. Penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi, memiliki sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Oleh karena itu, jika entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang antar perusahaan harus dieliminasi, termasuk investasi pada obligasi, utang obligasi, premi atau diskonto belum diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dari obligasi dan setiap piutang dan utang bunga. Transfer pada nilai par. Pada saat suatu wesel atau obligasi dijual secara langsung ke afiliasi pada nilai nominal, ayat jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbitan harus merupakan kebalikan satu sama lain. 3 jurnal eliminasi diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh utang antar perusahaan. Transfer dengan diskon atau premium. Pada saat tingkat bunga atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti ini, jumlah penempatkan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Pendapatan dan beban bunga disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premium. Transfer dengan diskon. Amortisasi diskonto obligasi menyebabkan beban bunga lebih besar dari pembayaran bunga dan menyebabkan saldo diskonto menurun. Amortisasi diskonto oleh PT Induk menyebabkan jumlah pendapatan bunga lebih besar dari pembayaran bunga dan menyebabkan saldo akun investasi pada obligasi meningkat. Hulur versus hilir. Sehubungan dengan utang antar perusahaan entry eliminasi. Hulu berbeda dari kasus hilir, hanya dengan pembagian keuntungan atau kerugian konstruktif. Dibahas selanjutnya baik untuk kepentingan pengendalian maupun non-pengendalian. Obligasi yang diperoleh dari non-afiliasi. Akuisisi obligasi oleh afiliasi oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi disebut pelunasan konstruktif. Walaupun obligasi tersebut tidak betul-betul dilunasi, obligasi tersebut diperlakukan seakan-akan obligasi tersebut dilunasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi.
Obligasi yang diperoleh dari non-afiliasi. Pada saat terjadi pelunasan, laporan laba rugi konsolidasi untuk periode tersebut melaporkan keuntungan atau kerugian pelunasan obligasi berdasarkan pada selisih antara nilai tercatat obligasi pada pembukuan debitur dan harga beli yang dibayarkan oleh afiliasi untuk mengakuisisi obligasi, baik utang obligasi maupun investasi obligasi, tidak dilaporkan dalam neraca konsolidasi karena obligasi tersebut tidak lagi dianggap beredar. Beli dengan nilai buku. Jika perusahaan membeli utang afiliasi pada nilai buku dari pihak yang tidak berhubungan istimewa pada harga sama dengan kewajiban yang dilaporkan oleh debitur, ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi sama dengan yang digunakan dalam eliminasi utang langsung. Dalam kasus ini, total utang obligasi dan premi atau diskonto terkait yang dilaporkan oleh debitur sama dengan saldo akun investasi yang dilaporkan oleh pemegang obligasi dan pendapatan bunga yang dilaporkan oleh pemegang obligasi setiap periode sama dengan beban bunga yang dilaporkan oleh debitur. Semua jumlah ini harus dieliminasi untuk menghindari saldo akun yang salah dalam laporan keuangan konsolidasi. Beli dengan harga selain dari nilai buku. Pergerakan terus-menerus dalam tingkat bunga dan volatilitas dalam faktor lain yang mempengaruhi pasar efek membuat obligasi perusahaan jarang terjual dengan harga yang sama dengan nilai buku. Pada saat harga yang dibayarkan untuk mengakuisisi obligasi afiliasi berbeda dengan kewajiban yang dilaporkan oleh debitur. Keuntungan atau kerugian dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi pada periode terjadinya pelunasan konstruktif. Keuntungan atau kerugian dari pensiun konstruksi. Dari sudut pandang konsolidasi, pembelian obligasi PT Anak oleh PT Induk dianggap merupakan pelunasan obligasi oleh entitas konsolidasi. Dalam penyusunan laporan konsolidasi harus diakui keuntungan atau kerugian sebesar pendapatan antara nilai buku obligasi pada tanggal pembelian kembali dan jumlah yang dibayarkan oleh entitas konsolidasi dalam mengakuisisi kembali obligasi. Itulah materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.